Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita dengan NIM 21010228 dari Prodi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil survei saya, yaitu analisis perbandingan kualitas produk minuman es dawet ayu dan es cendol linggo dan pengaruhnya terhadap kepuasan pembeli. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada saat ini, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat dan begitu banyak usaha kreatif dan inovatif mengembangkan ide-ide mereka ke dalam suatu bisnis yang menguntungkan. Di Kota Lubuk Linggau, sudah banyak yang mengembangkan bisnis minuman. Semua pelaku usaha bersaing mendapatkan kepercayaan konsumen bahwa produk minuman yang mereka tawarkan itu adalah produk minuman yang terbaik. Manusia tidak akan terpisahkan dengan minuman karena itu adalah kebutuhan yang harus terpenuhi. Ketika masyarakat mengonsumsi suatu minuman, hal yang pertama dilihat adalah kualitas minumannya. Apakah minuman tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi? Kualitas produk yaitu kemampuan suatu produk dan ciri-ciri produk untuk memuaskan konsumen dan menjalankan fungsinya. Pengusaha dituntut untuk memperhatikan kualitas produk yang mereka tawarkan kepada konsumen karena ini berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Kualitas minuman yang baik akan membawa pengaruh yang baik juga. Menurut Song dan Peri dalam atau Mulyono 2008, kualitas produk memiliki variabel berupa spesifikasi yang sesuai, kualitas yang dapat dipercaya, dan kualitas yang tahan lama. Kualitas produk merupakan salah satu faktor yang membentuk persepsi kepuasan konsumen. Yang diinginkan oleh konsumen, apabila suatu pelayanan yang diberikan itu baik dan sesuai harapan, maka konsumen akan memberikan penilaian yang baik terhadap pelayanan di tempat tersebut. Menurut Gronos dan Atik Septiwinarsi dan Radminto 2005, pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata atau tidak dapat diraba, yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan, atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Di sini saya melakukan penelitian di salah satu minuman Kota Lubuk Linggau yang terkenal, yaitu Dawet Ayu dan es cendol linggo. Kedua tempat yang berbeda dengan cita rasa yang sama enak. Selain menarik untuk diteliti, karena banyak konsumen yang berdatangan untuk membeli, tempat ini juga bertahan dari tahun ke tahun. Berdasarkan latar belakang, saya tertarik melakukan penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Kualitas Minuman, Kualitas Pelayanan, Tempat dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan di dua tempat tersebut. Tujuan melakukan penelitian ini, yang pertama, mengetahui pengaruh kualitas minuman terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan terhadap niat berkunjung kembali. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah tingkat kepuasan pelanggan terhadap rasa, kualitas layanan, harga, peminat minuman, dan pilihan minuman di Dawet Ayu dan Cendol Linggo di Kota Lubuk Linggau? Yang kedua, apakah ada pengaruh kualitas minuman terhadap kepuasan pelanggan? Yang ketiga, apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan? Keempat, apakah ada pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan? Dan yang kelima,
Apakah ada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap niat berkunjung kembali? Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan di angkringan Dawet Ayu dan Cendolinggo. Untuk tempat minuman, Dawet Ayu berada di Jalan Taba Cemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Cendolinggo berada di Jalan Garuda Hitam, nomor 54, Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat rasa, kualitas layanan, harga, peminat, dan menu minuman yang disampaikan oleh pelaku bisnis jasa makanan dan minuman yang ada di Kota Lubuk Linggau kepada pelanggannya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai atribut secara mandiri, baik satu atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan elemen lain. Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian pengunjung atau pelanggan Dawet Ayu dan Cendolinggo yang ada di Kota Lubuk Linggau. Mengingat tidak semua tempat minuman yang ada di Kota Lubuk Linggau mau berpartisipasi dalam penelitian ini, serta adanya keterbatasan dana dan waktu, maka penelitian ini menggunakan non-probability sampling dan teknik compression sampling dan kuota sampling. Kualitas layanan yang diukur dalam penelitian ini meliputi 5 dimensi kualitas layanan yang terdiri secara keseluruhan. Rinciannya adalah sebagai berikut. Kualitas minuman adalah karakteristik kualitas dari minuman yang dapat diterima oleh konsumen seperti ukuran, bentuk, warna, konsistensi, tekstur, dan rasa. Kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Harga. Penggunaan istilah harga umumnya dipakai dalam kegiatan jual beli suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Harga jual ditentukan oleh penjual dan mengambil keuntungan dari harga tersebut, sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhannya dengan membayar produk tersebut dengan harga yang ditentukan. Pilihan menu minuman. Konsep yang mencakup jenis minuman untuk lebih menarik konsumen membeli di tempat tersebut. Tempat juga sangat berpengaruh untuk konsumen karena salah satu faktor pertama konsumen tertarik pada suatu tempat juga kenyamanan, kebersihan di tempat itu. Analisis deskriptif. Sejarah cendol. Cendol berasal dari wilayah bagian barat Pulau Jawa atau Tanah Sunda yang kini merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Jakarta. Sedangkan dawet berasal dari sebagian tanah Jawa, yaitu Banjarnegara. Cendol atau dawet pernah dicatat dalam Kakawin Krasnaya yang ditulis oleh Empu Triguna dari Kerajaan Kediri pada abad ke-14. Secara umum, dawet mengacu pada cendol hijau yang terbuat dari aren sagu atau tepung beras yang kemudian dicampur dengan santan dan gula Jawa cair. Metode survei. Menurut Muhammad Musa dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian, survei memiliki arti pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan baik terhadap suatu persona yang di dalam suatu daerah tertentu. Tujuan dari survei adalah untuk mendapatkan gambaran yang mewakili suatu daerah dengan benar. Suatu survei tidak akan meneliti suatu individu dalam sebuah populasi, namun hasil yang diharapkan harus dapat menggambarkan sifat dari populasi yang bersangkutan. Hasil penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini akan berdasarkan hipotesis penelitian, yaitu membahas pengaruh kualitas minuman, kualitas pelayanan, pilihan menu, harga, tempat terhadap kepuasan pelanggan, pengaruh kepuasan pelanggan terhadap niat berkunjung kembali, serta meneliti lebih lanjut pengaruh langsung kualitas minuman, kualitas pelayanan, harga terhadap niat berkunjung kembali melalui kepuasan pelanggan. Kualitas minuman.
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di kedua tempat tersebut. Dari sekian pendapat pelanggan, kedua tempat tersebut rasanya sama-sama enak, tapi rasa di Dawet Ayu lebih terasa manis, sedangkan Cendol Linggo ada yang menyatakan rasanya pas. Di Dawet Ayu menawarkan varian campuran yang sesuai dengan keinginan pelanggan, sedangkan di Cendol Linggo tidak ada varian lain. Hanya terdapat varian original. Menu yang tersedia di Dawet Ayu juga beragam, tersedia campuran alpukat, naga, durian, dan spesial. Kualitas pelayanan. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di kedua tempat tersebut. Dari hasil wawancara dengan pelanggan kedua tempat tersebut, yaitu di Dawet Ayu dan Cendol Linggo, ada yang menyatakan pelayanan di Dawet Ayu kurang ramah, sedangkan di Cendol Linggo pelayanannya sangat ramah, bahkan sering diajak mengobrol. Harga. Harga adalah nilai uang yang harus dibayar oleh konsumen kepada penjual atas barang atau jasa yang dibelinya. Dengan kata lain, harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan oleh penjual. Ada juga yang mengatakan definisi harga adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada konsumen. Harga juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kalau harga mahal, tetapi dari kualitas makanannya, kualitas pelayanan tidak bagus, pelanggan juga pastinya tidak ingin berkunjung kembali. Dari hasil wawancara pelanggan, kedua tempat tersebut menyatakan harga di Dawet Ayu beragam sesuai dengan campurannya, dimulai dengan harga Rp6.000 sampai Rp10.000 per porsinya. Sedangkan untuk di Cendol Linggo, harganya cukup terjangkau, hanya Rp5.000 untuk satu porsinya. Pilihan menu minuman. Konsep yang mencakup jenis-jenis minuman juga berpengaruh positif dan signifikan untuk lebih menarik konsumen membeli di tempat tersebut. Dari hasil kunjungan kedua tempat tersebut, yaitu Dawet Ayu dan Cendol Linggo, banyak menu pilihan campuran. Menu minuman lebih banyak di Dawet Ayu dibanding Cendol Linggo. Dawet Ayu terdapat menu campuran alpukat, nangka, durian, dan spesial, sedangkan di Cendol Linggo hanya ada menu original saja. Tempat juga sangat berpengaruh untuk konsumen karena salah satu faktor pertama konsumen tertarik pada suatu tempat juga kenyamanan, kebersihan di tempat itu. Dari hasil wawancara konsumen di masing-masing kedua tempat tersebut, di Dawet Ayu tempatnya sangat strategis, bersih, dan juga tersedia tempat parkir motor yang cukup luas, sedangkan di tempat Cendol Linggo tidak tersedia tempat untuk minum dikarenakan lokasinya yang berada di pinggir jalan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, harga yang sesuai dengan kualitas, harga mencerminkan citra produk, harga bersaing dengan harga produk yang lain, dan yang paling penting, harga terjangkau bagi kalangan semua orang. Produk yang diinginkan konsumen adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan, produk yang berkualitas baik, aman, sehat, dan kemasan menarik. Saran, untuk Dawet Ayu, sebaiknya segera membuka cabang di tempat lain, serta memperbaiki kualitas pelayanan agar pelanggan merasa tersanjung. Cendol Linggo agar tetap mempertahankan kualitas pelayanan dan menambah menu campuran. Oke, jadi untuk iklan yang akan aku analisis adalah iklan sampo Head and Shoulders yang Katanya semua cowok oleh sama aja. Jota Enak Slim dan aja. Fadil JD. Kita beda. Oke, Karena untuk analisis segmenting, targeting, dan positioning adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah segmenting. Untuk indikator yang pertama adalah sesuai dengan demografisnya, yaitu kita bisa lihat bahwa brand ambassador yang dipakai adalah dua orang laki-laki, yaitu Jota Slim dan Fadil JD. Jadi, untuk segi demografisnya, iklan ini ditunjukkan pada laki-laki yang mempunyai masalah 100% PD, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda karena shampoo. Jota Slim dan Fadil JD ini memiliki perbedaan usia, sehingga sampo Head and Shoulders ini bisa dipakai oleh remaja hingga usia dewasa.
Indikator yang kedua adalah dari segi geografisnya. Jadi, untuk iklan ini ditunjukkan kepada pelanggan yang ada di Indonesia, karena kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki cuaca yang berbeda-beda, kadang panas, kadang hujan, berdebu, seperti adegan-adegan pada iklan ini. Jadi, melihat permasalahan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa Gak bisa. masyarakat di Ini gue Indonesia bantuin. memiliki Ya. masalah rambut dan bisa diatasi dengan satu Head and Shoulder. Pakai helm. Oke, untuk indikator yang ketiga adalah psikologis. Jadi, untuk iklan ini diposisikan sebagai iklan terbaik untuk mengatasi masalah rambut. Nah, kita bisa lihat di skin bagian ini. Head and Shoulders 100% Sana pede, diterangkan efektif kalahkan bahwa ketombe basah dan gatal. bisa membuat kalian pede Cowok dan beda, bisa mengatasi karena shampoo-nya beda. Oke, selanjutnya adalah analisis yang kedua, yaitu analisis targeting. Pemasaran. Pemasaran iklan tersebut ditunjukkan untuk pria usia remaja sampai dewasa yang memiliki masalah rambut. Yang kedua, pendistribusian. Untuk pendistribusian bisa kita beli di pasar tradisional, swalayan, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya analisis yang ketiga adalah positioning. Yang pertama yaitu Head and Shoulder sudah mengatakan bahwa dia salah satu sampo untuk mengatasi masalah rambut dan juga mampu menjawab kebutuhan Head and masyarakat. Shoulders 100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda, karena shampoo-nya beda. Yang kedua, Head and Shoulder memakai bintang iklan dua toko, yaitu ada Jotin Slim sebagai brand ambassador pertama dan gaya rambutnya yang rapi, bersih, dan ganteng. Itu bisa menarik konsumen untuk mencoba sampo tersebut. Uniknya lagi, untuk iklannya collab dengan Fadil Jaidi, di mana Fadil Jaidi ini adalah influencer yang lagi booming-boomingnya. Jadi banyak sekali yang suka karena mempunyai ciri khas kelucuannya. Nah, ketika kita mengendorse beliau, banyak sekali produk kita terjual dan mendapatkan feedback yang baik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.